Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2D semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dua pembelajaran ya, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Disiapkan buku paket dan alat tulisnya ya, Nak. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anak, yuk buka buku pakai tema 8-nya halaman 140. 1 menempati nilai tempat ratusan, 4 menempati nilai tempat puluhan, sedangkan 0 menempati satuan, walaupun 0 ya. Baik anak-anak, di pembelajaran 5 ini, Udin dan teman-teman bermain kasti. Mereka bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Jika berjalan di jalan raya harus mematuhi aturan. Tentu ya nak ya, harus sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ya nak ya. Misalnya di sini ada gambar, ada 4 gambar yang mematuhi, yang menunjukkan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Di sini yang pertama ada ini Udin dan Edo sedang apa ini? Berjalan ya. Di sini ada berjalan di trotoar ya. Anak-anak, trotoar itu kemarin kita sudah bahas yang di pinggir kanan kiri jalan itu namanya trotoar. Untuk pejalan kaki, bukan untuk kendaraan bermotor ya nak ya. Lalu yang kedua di sini ada menyeberang ya. Ini Siti sama Udin ya, menyeberang di jembatan penyeberangan. Siapa yang pernah menyeberang di jembatan, kalau dulu bilangnya jembatan layang ya, jembatan penyeberangan ya, jembatan layang. Nomor 3-nya itu di sini ada mereka bertiga ya, ini ya, menyeberang di, ini namanya apa nak? Ini yang putih hitam ini zebra cross, pintar. Nah yang ini menyeberang ketika lampu lalu lintas berwarna merah ya nak ya. Kalau hijau tidak boleh. Yuk kita tulis di sini yuk. Yang pertama tadi gambar pertama anak-anak lihat berjalan di trotoar ya. Yang kedua itu adalah menyeberang di jembatan penyeberangan. Terus yang ini Bu Amel tulis angka aja ya. Sini nomor 2. Terus nomor 3-nya apa tadi? Menyeberang di jembatan penyeberangan, menyeberang di zebra cross ya, anak-anak tulis. Terus yang keempatnya tadi menyeberang saat lampu lalu lintas berwarna merah. Oke, ditulis dulu ya nak. Baik, di sini ya. Sekarang coba ajukan pertanyaan. Nah, ini pertanyaan ya. Ada
setidaknya kemarin kita sudah bahas ada 6 pertanyaan yang kita buat ya pertanyaannya ya. Ini adalah pertanyaan dari Udin. Apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Siapa orang yang bertanggung jawab mengatur lalu lintas? Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melanggar lalu lintas? Di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberangi jalan raya? Kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Ya, ini adalah pertanyaan yang dibuat Udin ya, menggunakan kata tanya yang 6 kemarin ya, kita sudah bahas. Oke, selanjutnya di halaman 142. Nah, anak-anak tentu masih ingat, ini penting sayang ya. Sebuah kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Ya, bukan tanda titik. Tanda tanya karena itu merupakan kalimat tanya. Ya. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ya, Nak ya. Oke, selanjutnya coba lihat di buku kamu ini sudah ya halaman 143 kemarin yang sudah masuk. Lalu sekarang kita diminta untuk memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan kegiatan bermain ya, kegiatan bermain dalam keragaman. Yuk. Oke, nih mana yang bermain nih? Gambar pertama tidak, ini ya bermain bola, ini sedang beribadah, ini sedang bermain, ini sedang bermain main layangan ya, ini ya. Kalau yang satu lagi sedang bekerja bakti. Ya, ini sudah ya Nak ya. Oke, sudah dicek centang, diberi tanda centang. Dan selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ya. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Nauzubillah min dzalik. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Nah, anak-anak di Durenjaya ini ya, perumahan ini, Gomel tahu bahwa di sini rawan banjir ya. Kalau anak-anak yang rumahnya daerah sini, apakah pernah membantu mama atau warga sekitar membersihkan lingkungan yang setelah banjir? Pernah? Good job, hebat anak-anak semua ya. Ya kita harus membantu ya, membantu lingkungan ya. Terus di sini ada ayah. Ayah sama Udin dan teman-temannya sedang membersihkan lingkungan yang terkena banjir. Ya, ini lumpurnya banyak sekali ya. Anak-anak menggunakan sepatu boot ya untuk membersihkannya agar apa? Agar tidak terluka kakinya ya, Nak ya. Menggunakan sepatu boot dan berhati-hati. Kata ayah, berhati-hatilah Nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan. Kata anak-anak, iya ayah. Ya. Nah, di sini kita coba pikirkan aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur ya. Tentu anak-anak yang pernah berjalan di lumpur ya ketika membersihkan lingkungan yang terkena banjir tentu masih ingat apa saja sih yang harus kita lakukan selain berjalan pelan-pelan dan berhati-hati. Apa saja? Ya. Tadi apa memakai Udin sama teman-temannya memakai sepatu apa itu? Sepatu boot ya. Sepatu boot. Terus apa lagi? Selain memakai sepatu boot, harus tadi kata ayah memperhatikan ya, memperhatikan jalan. Ya. Lalu apa lagi? Mungkin bisa saling berpegangan ya supaya tidak terpeleset. Saling berpegangan. Apalagi ya, berhati-hati melangkah.
saat berjalan gitu ya, saat kita berhati-hati saja, berhati-hati. Dan satu lagi adalah menghindari jalan yang penuh lumpur. Ya. Ditulis dulu, Nak. Oke, sekarang halaman 105 ini ya, ini terjatuh ya di sini. Anak-anak bisa baca ya kata tanya, kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya ya. Nah, nantinya kamu akan membuat kalimat tanya di halaman 152. Ada kata tanya apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, siapa. Tentu anak-anak sudah paham ya tentang apa yang ditanyakan. Ya, mengapa itu menanyakan alasan, kapan itu menanyakan waktu, bagaimana itu menanyakan cara atau pendapat seseorang. Lalu di mana itu menanyakan tempat, siapa menanyakan orang atau nama ya. Gitu ya. Ini tugas pertama untuk anak-anak halaman 152 ya, nomor 1 sampai nomor 6 karena ada 6 kata tanya yang harus anak-anak buat menjadi sebuah kalimat tanya. Ya, sesuai dengan gambar ya. Ini tugas anak-anak. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memberi tanda centang pada kegiatan kerja bakti dalam keberagaman ya. Kalau tadi kegiatan bermain, kalau sekarang kegiatan kerja bakti. Yo, tentu anak-anak bisa mencentang mana yang kegiatan kerja bakti ya. Betul sekali. Ini gambar yang bawah. Cakep, betul sekali. Dan yang terakhir adalah ini ya. Semua anak-anak bekerja bakti. Yang gambar pertama ini anak-anak piket kelas ya, Nak ya. Ini juga piket di lingkungan sekolah. Dan anak-anak yang ini membantu Udin ya membersihkan halaman rumahnya. Sudah ya, diberi tanda centang. Nah, tentu anak-anak masih ingat ada berapa hari dalam 1 minggu? 7 hari ya, apa saja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Ya, ingat. Terus anak-anak juga tentu masih ingat ya, yang kemarin Bu Amel ajarkan, ini ya, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, ada Januari, Februari, sampai Desember. Nah, anak-anak masih ingat? Kita tahu berapa jumlah hari dalam bulan itu dari sini ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya. Nah, yang kena tulangnya itu berjumlah 31 hari. Sedangkan yang tidak kena tulangnya ini itu berjumlah 30 kecuali bulan Februari ya, bisa berjumlah 28 hari atau 29 hari di tahun kabisat ya. Nah, di sini anak-anak ada tugas kedua untuk anak-anak halaman 157. Ya, ada 5 soal tapi Bu Amel akan beri 1 contoh. Ya, beri 1 contoh di nomor 1. Anak-anak perhatikan. Nanti nomor 2, 3, 4, dan 5 anak-anak kerjakan sendiri di rumah. Boleh dengan bantuan orang tua ya. Bagaimana caranya ya. Warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Ya, kalau ada kalender, alhamdulillah ya, bisa kita pakai yang di sini juga ya. Ya, ini kalender tahun 2017 ya, Nak ya. Di sini mengungsi mulai hari Selasa tanggal 3 Januari. Berarti di sini ya, Selasa tanggal 3 Januari. Berapa minggu warga mengungsi selama 2 minggu? Anak-anak tentu tahu 2 minggu itu berapa hari.
1 minggunya 7 hari. Berarti 2 dikali 7, 14 hari. 14 hari, anak-anak di sini lihat. Berarti dari tanggal sini ya. Jadi tanggal 3 mulainya, lalu selama 14 hari ke depan, warga itu mengungsi. Yuk, kita melangkah yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini ya. Berarti warga selesai mengungsi tanggal 17 Januari 2017. Di hari apa dia? Di hari Selasa. Ya, di hari Selasa. Ya, melangkahnya. Jadi 3-nya tidak perlu dihitung. Melangkah yang pertama itu baru dihitung. Dan berhenti di langkah terakhir di 17. Ya, nak ya. Berarti nomor 1. Jawabannya itu adalah 17 hari Selasa ya. Sini anak-anak tulis Selasa 17 Januari 2017. Begitu ya, Nak ya. Dan nomor 2, 3, 4, 5 ya anak-anak kerjakan di rumah sebagai tugas kedua hari ini ya. Jadi ada 2 tugas hari ini di halaman 157 ini tugas yang kedua dan di halaman ini ya 152 untuk tugas pertama. Baik anak-anak langsung dikerjakan tugasnya hari ini dan dikirimkan ke Bu Amel hari ini ya, Nak ya. Besok kita ada prakarya apa? Prakarya membuat ini ya. Besok Sabtu prakarya saja membuat ini ya. Anak-anak tidak perlu pakai vas kalau tidak ada ya. Kalau ada boleh, kalau tidak ada boleh pakai botol ya. Mungkin pakai botol kayak gini nih di apa namanya di gunting atasnya sini ditempel-tempel sesuai dengan shape yang kamu suka, bentuk yang kamu suka. Misalnya ada segitiga. Bermacam-macam ya, lingkaran, segitiga, persegi panjang, terserah anak-anak ya, Nak ya. Nanti ditempelkan secantik mungkin, dibuat polanya ya, Nak ya, menggunakan lem. Ini untuk hari Sabtu. Jadi hari ini bisa beli salaknya atau besok pagi juga boleh beli salaknya ya. Kulitnya saja yang digunakan ya. Daging buahnya dimakan dan bijinya dibuang saja. Ya. Baik anak-anak, sudah selesai ya materi pembelajaran dan tugas hari ini. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walau terpisah oleh jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.